Yang maksud saya jelaskan dulu ujian kedua, ujian belas kasihan. Belas kasihan itu, saudara, berhubungan dengan sudut pandang kita sebagai pemimpin, bagaimana kita memperlakukan orang lain seperti diri kita sendiri. Standar belas kasihan kita adalah belas kasihan Kristus yang sudah kita alami melalui pertobatan kita kepada Dia. Itulah standar, itulah awal mula, itulah fondasi kita bisa memiliki belas kasihan kepada orang lain. Artinya, belas kasihan kita kepada orang lain itu, saudara, tidak hanya sekedar hanya sebatas omongan. Oh ya, kasihan ya. Banyak orang sekarang bisa mengatakan itu. Waktu melihat orang susah, kasihan ya gitu. Itu namanya bukan belas kasihan yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Tapi belas kasihan yang diajarkan oleh Kristus kepada kita, belas kasihan yang disertai oleh empati. Tidak hanya omong-omong, tapi ada tindakan dan perbuatan yang bisa kita lakukan meringankan beban kesusahan penderitaan orang itu. Dan untuk menolong orang lain yang membutuhkan belas kasihan kita, tidak perlu menjadi orang terkaya. Tidak perlu. Tapi apa saja yang Tuhan berikan kepada kita, itu bisa kita jadikan alat untuk mengasihi orang lain, membantu orang lain, berempati terhadap orang lain. Contoh konkret, Yesus selalu senang menunjukkan belas kasihannya secara real kepada orang-orang lain. Waktu dia memberikan makan orang yang lapar. Waktu dia pernah aku memimpin KKR 5.000 orang, atas 5.000 orang, 4.000 orang. Yesus tahu mereka itu orang-orang yang lapar sebenarnya. Maka Yesus jawab dulu kebutuhan perut mereka. Karena Yesus tahu kalau mereka ini hanya dikotbahin tapi tidak diisi perutnya, itu nggak masuk itu ke pikirannya, apalagi ke hati. Karena perut kosong. Yesus berempati terhadap kelaparan yang dialami oleh mereka. Waktu Yesus menemukan orang yang tidak punya pakaian, sama. Yesus juga memberikan mereka makan. Waktu Yesus bertemu dengan orang-orang sakit, Yesus pulihkan, sembuhkan sakit penyakit mereka. Waktu Yesus bertemu dengan orang-orang seperti kita, orang-orang berdosa, saudara, Yesus rela menunjukkan belas kasihannya itu secara real dengan mati di kayu salib untuk menggantikan kita, supaya bukan kedua tangan kita yang dipaku, supaya bukan kedua kaki kita yang dipaku dan digantung, Bapak Ibu. Yesus gantikan kita di sana. Itu contoh belas kasihan yang paling paripurna yang bisa kita teladani dari kehidupan Yesus. Dari apa yang Bapak Ibu ceritakan tadi, saya menemukan wah, kita juga sebenarnya sudah banyak juga yang mempraktekkan bentuk belas kasihan seperti yang Yesus lakukan. Maka saya mau mendorong, ayo kita maju terus meningkatkan belas kasihan kita, karena Tuhan masih berikan kita kesempatan hidup yang lebih panjang di dunia. Yang